Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama mengagungkan nama-nama Allah yang sangat indah melalui Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Surat Al-A'raf ayat 180. Sesungguhnya di balik setiap nama dalam Asmaul Husna terdapat misteri yang sangat dalam dan luas yang berada di luar jangkauan akal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan keinginan seseorang hamba yang berdoa sambil menyebut namanya sesuai dengan misteri yang terkandung di dalam nama tersebut. Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa natubu ilaihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Muzil, ya Sami, ya Basar, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muzi, ya Muti, ya Mu'is, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Muhni, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya
Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Haji Khairuddin beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Sri Marwiyati Mansur. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK RW 013 Ibu Hajah Uni beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Syafrizal Al-Qori. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini tiada untaian kata yang sangat indah kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Rahman pemilik kemurahan, Maha Suci tak pernah ingkar janji, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi kekasih Allah, insan pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk insan-insan yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Adapun pada acara pengajian ini kami berterima kasih kepada penyelenggara pengajian malam hari ini, yaitu kepada Ibu Hajah Nasution, Ibu Hajah Thohir dan Ibu Hajah Sudirjo. Semoga apa yang sudah dikeluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tertib acara pengajian pada malam hari ini yang telah kami susun sebagai berikut. Setelah kata pembuka, acara dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dan sari tilawah. Ya, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Majelis Taklim dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafrizal Al-Qori. Ibu-ibu rahimakumullah, pengajian pada malam hari ini kita dengarkan kumandang kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Dalimunte dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Watini. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis,
supaya sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma zahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kumandang kalam ilahi telah berlalu dari pendengaran kita semua. Begitu indah kalam-Mu ya Allah, membahana di relung kolbu yang amat dalam. Semoga dapat menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadi perisai dari panasnya api neraka bagi kita semua yang mendengarkan dengan khusyuk, khususnya bagi yang membacanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, acara selanjutnya dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah. Kepada Eyang Ukti dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Haji Khairuddin bersama Ibu yang saat ini Bu Khairuddin tidak bisa hadir karena sedang kurang sehat.
Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Safrizal Al-Qori, ibu-ibu, jamaah hadirin rahimakumullah, tak lupa para sepuh, penisepuh, alhamdulillah yang malam hari ini bisa hadir, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala karunia nikmat iman dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersimpuh di Masjid Al-Amanah dalam rangka taklim rutin kita. Semoga setiap langkah dan ayunan tangan ibu Allah mencatat satu kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi kekasihnya, insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan kita dari alam gelap ke alam terang. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan dipilih oleh Allah SWT dan akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengaturkan terima kasih kepada yang penyelenggara pada malam hari ini, Ibu Hajah Thohir, Ibu Hajah Nasution dan Ibu Hajah Tirjo. Semoga apa yang telah dikeluarkan oleh ibu-ibu Allah akan mencatat satu kebaikan dan menambah amal ibadah bagi kita semua dan dilapangkan rizkinya. Dan semoga ibu-ibu semua yang hadirin yang pada malam hari ini bisa hadir selalu diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah dan diberi kesabaran untuk selalu mendampingi putra putri cucu mantu kita agar menjadi putra putri cucu mantu yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, patuh kepada kedua orang tuanya, patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dilapangkan rezekinya untuk bekal ibadah bagi dan pendidikan bagi putra putrinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami atas nama pribadi dan pengurus pada malam hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan. Itu semua dari kami. Mudah-mudahan Allah ibu-ibu berkenan memberikan maaf agar menjadi wasilah di hari akhir nanti bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Dan teriring doa dari kami bagi ibu-ibu seluruh jamaah selalu diberi kesehatan, kesempatan dan kesabaran dan selalu dapat menghadiri silaturahmi pada malam Jumat yang selalu kita selenggarakan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Muti. Setelah sambutan berlalu, acara akan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syafrizal Al-Qori. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih memberikan kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Ta'ala. Ini semua mutlak
hidayah dari Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak yang masih muda tapi nggak ada kekuatan ke masjid. Kenapa? Karena belum Allah kasih hidayah. Hari ini ibu-ibu ya kan, mungkin ada yang kurang sehat tapi memaksakan diri dalam rangka thalabul ilmi. Kenapa? Karena Allah beri hidayah. Itu bedanya. Bahkan ada orang rumahnya dekat masjid nggak mampu datang ke masjid. Ada orang rumahnya jauh dari masjid sering datang ke masjid. Ini kenapa? Karena hidayah. Sehingga Nabi pun mengajarkan kita doa yang paling bagus itu doa minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Minta hidayah. Dalam sholat pun kita selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena dengan hidayah seseorang itu akan bisa beramal kepada Allah. Tapi tanpa hidayah, orang yang berilmu pun tahu dia hadis sholat itu wajib, puasa itu wajib, tapi nggak ada hidayah, nggak akan dapat bisa beramal. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan kekalkan hidayah ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjuang habis-habisan, bukan hanya tetesan keringat beliau, tapi tetesan darah demi memperjuangkan umatnya. Dikatakan Nabi itu nggak pernah tidur sebenarnya. Secara zahirnya Nabi itu, secara hakikatnya Nabi nggak pernah tidur. Karena pernah terdengar Nabi itu matanya tertutup, tapi hatinya seperti suara air yang mendidih, memikirkan umat. Nggak pernah tenang. Ya Allah, nanti selamatkan umatku. Bahkan nanti ketika di jembatan Sirat, Nabi itu menunggu umatnya. Nggak tenang Nabi kalau belum umatnya masuk surga. Apalagi malam ini malam Jumat, maka kita amalan yang paling baik juga diantaranya selain membaca surah Al-Kahfi, yaitu selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita hari ini di bulan haram. Haram maksudnya bukan haram seperti makan babi ya, tapi haram maksudnya itu dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Kan ada inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jadi bulan itu ada 12 bulan. Arba'atun minha hurum. 4 bulan diantara itu bulan haram. Yang satu terpisah yakni bulan Rajab. Kemudian yang 3-nya berbarengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah ini sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu artinya sebenarnya qa'ada, dari lafaz qa'ada. Apa itu qa'ada? Duduk. Maksudnya istirahat. Orang Arab itu istirahat. Kalau bulan Dzulqa'dah itu enggak sibuk mencari duit, tapi waktu istirahat karena enggak ada peperangan. Dilarang juga berperang. Bahkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di bulan haram ini kalau kita beramal pahalanya besar melebihi di bulan selain bulan haram. Begitu juga orang yang berbuat dosa di bulan haram, dosanya juga lebih besar dibandingkan di bulan selain bulan haram. Cuma Dzulqa'dah ini juga dikenal di kalangan orang Indonesia ini bulan apa? Bulan apit katanya kan, nggak boleh menikah katanya. Padahal kalau kita lihat sejarah, Nabi itu pernah menikah di bulan Dzulqa'dah. Pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Zainab bin Hash bin Harb kalau nggak salah itu. Tapi pernikahan Nabi dengan Zainab radhiyallahu anha itu untuk menepis pendapat kita selama ini, aduh nanti sial, nanti begini, nanti begitu, nggak ada. Bahkan di bulan haram itu kalau menikah ya bagus. Tapi karena sudah mendarah daging pendapat itu agak berat ya kan. Ini bulan apit nih, jangan nikah, nanti begini, akhirnya nggak jadi. Padahal Rasulullah sendiri pernah menikah di bulan Dzulqa'dah. Insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas kitab adab seperti bulan-bulan sebelumnya. Kenapa sih kita membahas kitab adab? Kan begitu kata ulama, termasuk pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri, orang kalau berilmu nggak beradab itu nggak ada apa-apanya. Contohnya iblis itu orang berilmu
tapi nggak beradab kepada Allah. Ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau, sombong, maka nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Maka al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka kita mempelajari adab dulu. Orang kalau beradab itu walaupun ilmunya sedang, enak dilihat. Dari mulai bicaranya beradab, berjalannya beradab, kesehariannya beradab. Tapi orang berilmu tapi nggak beradab, cara bicaranya biadab, berpakaiannya biadab, nggak enak dipandang, nggak enak dipandang. Hari ini atau malam ini kita akan mempelajari adab memotong kuku. Sudah pernah belum ibu-ibu belajar ini? Nah, ada memotong kuku. Ini nanti ada hubungannya dengan orang yang niat kurban. Nah, memotong kuku ini ada hubungannya dengan orang yang niat kurban. Kalau kita bahas amalan-amalan kurban, kemarin di masjid sudah dibahas. Nah, malam ini kita memotong kuku. Jadi memotong kuku prakteknya, tapi mengikuti contoh Rasulullah, maka mendapat pahala. Bukan hanya sholat, puasa itu ibadah, tapi kita memotong kuku dengan cara Rasulullah, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu juga menjadi ibadah, karena mencontoh sunnah Rasul. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti itu tandanya cinta samaku. Wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Orang yang cinta samaku maka akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk nanti orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Di antara adab-adab ketika memotong kuku itu didahulukan dulu kuku tangan daripada kuku kaki. Tangan dulu baru kaki. Itu bagi orang yang punya tangan dan punya kaki. Kalau nggak punya dua-duanya ya nggak ada yang potong. Kemudian mendahulukan untuk memotong kuku tangan kanan. Al-Imam Ghazali rahmatullah alaihi berpendapat dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, kalau kaki dulu itu bisa makruh hukumnya. Makruh karena tangan juga bagian yang di atas. Kemudian ini kita mungkin jarang mengetahui. Setelah kita potong kuku kaki maupun kuku tangan tadi setelah kita potong dikumpulkan, maka disunnahkan, dianjurkan untuk menanamnya, menguburnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, anna Rasulullah SAW amara binafni syar'i wal asfari wa qala la yata'allabu bi sahratu bani Adam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk menanam rambut. Kalau potong rambut itu semua ya, bau dia, ketiak dan semuanya. Kalau kita potong bulu rambut berarti harus ditanam. Begitu juga kuku. Apa kata Nabi? Tujuannya apa? Kenapa kok ditanam? Kata Nabi, agar rambut dan kuku tersebut tidak dipermainkan oleh tukang sihir dari anak keturunan Adam. Jadi orang-orang kalau mudah terkena sihir itu dia enggak menanam rambutnya, enggak menanam kukunya. Hadis ini diriwayatkan Imam Baihaqi. Jadi setelah motong kuku dikumpul, ditanam semuanya. Kemudian kesimpulannya gimana? Jadi memotong kuku dan rambut ini macam-macam hukumnya. Ada hukumnya sunnah. Kapan itu sunnah? Kuku dan rambut laki-laki selain selain rambut kemaluannya, yang sunnah ditanam itu hanya kuku dan rambut laki-laki. Kalau bulu kemaluan lain lagi nanti. Kemudian itu sunnah hukumnya ya, kalau kuku dan rambut laki-laki. Wajib hukumnya kuku dan seluruh rambut badan perempuan. Kalau perempuan semua kukunya, rambutnya itu semuanya wajib ditanam. Hal ini karena haram bagi seorang yang bukan mahramnya untuk memandangnya, begitu juga pada rambut kemaluan laki-laki.
Kalau laki-laki tadi sunnah rambut dan kukunya, tapi kalau rambut kemaluan itu wajib, sama dengan seperti perempuan. Kalau perempuan semua. Kenapa kok begitu? Karena dalam kaidah fikih, ma haruma nazruhu muttasilan haruma nazruhu munfasilan. Sesuatu yang haram kita lihat ketika dia bersambung, maksudnya masih lengket. Begitu juga haram hukumnya ketika sudah terpisah. Misalnya ada orang perempuan misalnya, orang lain lah intinya, diamputasi bagian tubuhnya, maka orang-orang yang bukan mahramnya tetap haram untuk memandangnya. Kenapa? Karena ketika bersambung pun hukumnya haram melihat. Kaidah fikihnya begitu di dalam kitab Asnal Mathalib. Kemudian pas kita mengubur tadi, bukan hanya mengubur, ada anjuran dari ulama kita membaca 2 kalimat syahadat sebelum menanamnya. Sebelum kita tanam rambut, rambut, kemudian kuku, maka kita membaca syahadat. Ini dicontohkan oleh para alim ulama. Di antara adatnya salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, sebelum mereka menanam kuku atau rambut yang telah dipotong dari badan mereka, maka mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat ini juga perlu diperhatikan. Kalau pakai asyhadu, Muhammad itu berarti muhammadar. Kalau la ilaha illallah, muhammadur rasulullah. Tapi kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau dalam ilmu nahunya harus benar. Kalau kita nanti mensyahadatkan orang harus benar. Kenapa? Kalau Muhammadur Rasulullah ini susunannya mubtada dan khobar. Muhammadun itu mubtadanya, kemudian Rasulullahnya itu khobarnya. Kalau wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu menjadi isimnya kalimat anna. Kalau lafaz anna itu mesti di depannya itu nasab. Nasab itu bisa fathah. Innallaha, enggak mungkin innallahu. Begitu juga annallaha, makanya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi harus benar. Termasuk dalam tahiyat itu harus benar. Kalau salah nanti salat kita enggak sempurna. Kemudian berhubungan dengan waktu. Waktu yang paling utama untuk memotong kuku ada 3 hari. Senin, kalau harinya Senin, Kamis, dan Jumat. Senin, Kamis, dan Jumat. Senin itu terserah mau pagi, siang. Yang nggak boleh itu malam. Kenapa nggak boleh malam? Nanti ada di sini diterangkan. Kenapa kok motong kuku, motong rambut tuh, motong kuku itu nggak boleh malam? Kalau Kamis itu asar, setelah asar maksudnya, karena setelah asar itu sudah dihitung Jumat. Kan ada hadis orang yang meninggal di hari Jumat, maka kuburannya tidak akan busuk atau dimakan ulat. Kata ulama, hitung Jumat itu dihitung setelah masuk waktu asar, khusus Jumat ya. Jadi Kamis tadi asar itu sudah Jumat. Jadi kemudian kalau Jumat boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Paling bagusnya pagi kalau laki-laki, karena untuk persiapan Jumat. Oh, ada hadisnya enggak itu? Ada hadisnya. Barang siapa mangqallama asfarahu yaumal jum'ah wuqiya minas su'i ila misliha, rawahu Tabrani. Barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka dia akan dijauhkan dari keburukan sampai Jumat berikutnya. Jadi potong kuku Jumat, nanti selama seminggu akan dijauhkan dari keburukan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kita baca lagi hadis lain. Man qassa asfaruhu yaumal jum'ah akhrajallahu minhu da'a wa adkhala fihi syifaa, rawahu Ibnu Battah. Barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan darinya penyakit, keluar penyakit, dan memasukkan atau menjadikan kesembuhan di dalamnya.
Hadis riwayat Ibnu Battah. Jadi pernah ada hikayat, pernah ada cerita, ada orang punya sakit, enggak sehat-sehat sakitnya, sudah berobat kemana-mana enggak bisa. Setelah diamalkan ini hadis, dia motong kuku setiap Jumat, sakit yang lama jadi sehat. Mana tahu ibu-ibu ada sakit, besok motong kuku, lusanya sudah sehat. Karena bukan omongan saya, karena ini omongan Rasulullah. Kalau omongan saya kan ya mungkin benar, mungkin salah. Bahkan dalam hadis lain, man arada ayyamana minal faqri wa shikayatil ama wal barasi wal jununi falyuqallim asfarahu yaumal khamis ba'dal asri. Ini yang fadilahnya setelah asar. Kata Nabi, barang siapa yang ingin terjaga dari kemiskinan, orang yang enggak mau miskin dan enggak mau buta, kena penyakit buta, penyakit gila dan belang, maka potonglah kukunya pada hari Kamis setelah asar. Hadis ini diriwayatkan Imam Dailami. Setelah asar. Berarti kalau setelah asar itu dapat dua fadilah. Fadilah yang tadi Jumat juga dapat, karena setelah asar itu sudah dimasuk Jumat. Ya, mungkin tadi nggak bisa diamalkan. Mudah-mudahan Kamis depan kita amalkan. Kemudian, kenapa kalau kita motong kuku nggak boleh malam? Ini di dalam kitab ini lengkap. Jadi kitab ini lupa saya kasih tahu. Kitab ini rangkuman 47 kitab. Dirangkum oleh ulama jadi di sini. Jadi makanya lengkap. Apa alasan kenapa kalau kita motong kuku nggak boleh malam? Selain penyebab kefakiran. Jadi pernah ada penelitian yang terbukti dalam suatu penelitian ilmu kedokteran bahwa sesungguhnya dengan masuknya waktu malam, maka seluruh kalsium yang berada di tubuh manusia itu berkumpul pada ujung-ujung jari kalau malam. Dan jika ada memotongnya, maka kalsium yang terdapat pada tubuh Anda akan terkurangi dengan kadar yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi kita untuk memotong kuku di siang hari, yaitu tatkala kalsium kita berada di posisi normal. Itu alasannya. Hebat ya Rasulullah, orang hebat. Kemudian jangan lupa, kalau mau dapat pahala tadi, kita potong kuku, niatkan mengikuti perintah syariat. Perintah syariat, karena memang syariat Islam itu bersih. Orang Islam itu bersih. Sebelum diutusnya Rasulullah, itu dunia itu jorok. Maaf, termasuk perempuan itu orang yang sangat dihinakan dalam Islam. Sebelum Islam. Nah, ceritanya dulu kalau ada wanita yang haid, perempuan yang haid itu diasingkan. Dia nggak boleh makan sepiring sama suaminya, nggak boleh jumpa anaknya. Begitu. Orang dulu pun cebok itu nggak tahu gimana cara cebok. Maka setelah datang Islam, semuanya jadi bersih. Cebok itu begini, mesti hilang 3 perkara, bau, rasa, warna, itu mesti hilang, baru dikatakan bersih. Dan itu ada di agama Islam. Kemudian, maaf, kuku yang panjang itu tempat setan bersemayam. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Nggak mungkin kita ngomong asal. Kata Nabi, qussu azafirakum fa inna syaitana yajri ma bainal lahmi waz zufri. Potonglah kuku kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya syaitan berada di antara daging dan kuku. Di sini tempat syaitannya. Kita kemarin belum tahu misalnya, ya mudah-mudahan diampuni. Sekarang udah tahu. Kemudian tidak boleh memotong kuku dalam keadaan berhadas besar. Hukumnya makruh, lagi haid, lagi nifas. Ya intinya lagi hadas besar lah. Itu nggak boleh memotong kuku. Bukan hanya potong kuku, motong rambut juga nggak boleh. Hukumnya makruh. Dan kalau misalnya rambut rontok, nggak perlu nanti pas mandi hadas dicuci lagi, nggak perlu. Nggak perlu, tapi ditanam tadi.
Tidak hanya memotong sebagian kuku tangan, karena hukumnya makruh juga. Tanpa uzur ya, tanpa uzur. Tapi kalau sininya luka, ada misalnya 2 kuku kita luka, kalau dipotong kuku itu nggak menjadi makruh. Ini normal. Kok nggak potong kuku semua, disisakan 1, biasanya jempol atau kelingking gitu kan. Nah, ikut model-model supaya mudah buka ini, buka itu kan gitu alasannya kadang. Kan sekarang ada cutter, nggak bisa jadi alasan itu. Mudah. Kalau mau buka paket Shopee kan bisa pakai cutter, nggak harus pakai kuku. Nah, sekarang bagi orang yang berkurban, ibu-ibu yang nanti berkurban, ini ada larangan memotong kuku di bulan Dzulhijjah, bukan di bulan Dzulqa'dah. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat Imam Hanafi, hukumnya haram. Hukumnya haram. Memotong kuku bagi orang yang berkurban di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Kapan batasnya boleh memotong? Ketika hewan kurbannya sudah dipotong. Nah, jadi mulai nanti tanggal 1, ibu-ibu yang sekarang sudah daftar nama itu nggak boleh potong kuku sampai nanti tanggal 10. Intinya sampai pemotongan hewan kurban punya ibu. Bukan semuanya hewan kurban dipotong, yang mana punya ibu. Nah, itu selesai dulu dipotong baru boleh. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i, kalaupun terpaksa hukumnya makruh. Kalau pendapat Imam Hanafi hukumnya haram. Tuh, kita membicarakan khilafnya sini, masalah itu juga ada perbedaan pendapat. Kemudian larangan selanjutnya tidak memotong kuku dengan cara menggigit, menggunakan gigi biasanya itu. Karena hukumnya makruh juga dan dapat menyebabkan kefakiran. Kefakiran. Kadang nggak masuk akal gitu, kok motong kuku pakai gigi itu menyebabkan kefakiran. Kan nggak merugikan kita kan? Nah, tapi ini hadis Nabi. Masuk akal nggak masuk akal, ya kita harus yakin. Kemudian perincian memotong kuku. Memotong kuku ini pun ada rincian hukumnya. Ada kalanya hukumnya wajib, ada kala hukumnya sunnah, ada juga hukumnya makruh. Wajib itu kapan? Kapan kita wajib memotong kuku? Jika terdapat kotoran di kuku yang dapat mencegah masuknya air wudhu, atau kita ketika mandi hadas besar. Termasuk itu yang warna itu apa namanya? Kutek. Itu yang manek itu. Manek kalau bahasa baginya manek itu mencegah air wudhu. Kan ada yang kuteknya itu bisa masuk ke kuku, airnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang mencegah itu nggak sah wudhu kita nanti. Nggak sah. Kalau pakai itu ketika apa aja? Ketika haid atau ketika nifas, karena kita nggak wudhu. Maka hukum wajib itu kapan? Ketika terdapat kotoran di kuku yang dapat mencegah masuknya air wudhu. Kalau orang kota kayaknya susah tuh. Kalau orang kampung ya kan, karena suka nanam-nanam gitu, nggak pakai kaos tangan. Ada hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya seorang laki-laki berwudu, sedangkan dia tidak mencuci kukunya yang terdapat di kakinya, di kaki. Maka Nabi SAW melihatnya, kemudian Nabi SAW bersabda, ulangi wudumu, perbaiki lagi wudumu. Makanya kalau kuku itu kalau agak panjang diginikan dia agak supaya dilonggar masuk, supaya air wudu itu masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada kalanya memotong kuku itu hukumnya sunnah. Kapan? Jika kuku sudah panjang. Misalnya hari Senin udah panjang, kan pertumbuhan orang berbeda. Senin udah panjang berarti potong. Tapi ingat harinya Senin, Kamis dan Jumat. Selain hari itu gimana? Boleh, termasuk uzur jadinya. Termasuk uzur. Kalau tiba-tiba ada orang pertumbuhan cepat hari Selasa udah panjang dan mengganggu, itu enggak apa-apa. Memotong selain hari Senin, Kamis dan
Kamis dan Jumat. Ini disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kemudian makruh, kapan memotong kuku itu makruh? Termasuk mencukur rambut, bulu ketiak dan sebagainya. Bukan hanya memotong kuku ya, bulu ketiak dan sebagainya itu ketika telah masuk bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk. Bagi seseorang yang ingin berkurban itu makruh. Batas kemakruhan ini sampai selesainya pemotongan hewan kurbannya, bukan hewan kurban, tapi hewan kurbannya. Ibu fulan udah selesai pemotongan kurbannya, ya udah boleh potong kuku. Enggak mau tunggu semuanya habis. Nah, itu tadi di sini diterangkan pendapat Imam Syafi'i makruh, tapi pendapat ulama lain bahkan itu haram. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilaluhu dzilhijjah fala yukhadzana min sya'rihi wala min asfarihi syai'in hatta yudhhiha." Rawahu Muslim. Barang siapa yang memiliki hewan kurban yang ingin dipotong, maka jika telah masuk bulan Dzulhijjah, janganlah mencukur sedikit pun dari rambutnya. Janganlah pula memotong kukunya sampai dia selesai berkurban. Ini dasar hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada kalanya juga memotong kuku dan rambut itu haram. Kapan? Jika masih dalam keadaan berihram atau sedang berihram haji atau umrah, sebelum tahallul maksudnya. Atau lagi sa'i, misalnya potong kuku itu haram. Sedang tawaf potong kuku haram. Tapi kalau sudah tahallul, ya memang namanya tahallul, mesti motong rambut. Kalau nggak motong rambut malah aneh gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Selanjutnya, cara memotong kuku. Cara memotong kuku ini di sini ada 3 pendapat ulama. Maksudnya cara memotong kuku itu kelingking dulu, jempol dulu atau apa dulu gitu. Kalau kaki itu ulama sepakat. Ulama sepakat kelingking kanan dulu, kaki kanan sampai kelingking kiri. Itu sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat ulama. Kalau tangan ini berbeda. Berbeda pendapat ulama. Kenapa kok bisa berbeda? Karena dilarang motong kuku itu berurut. Berurut langsung itu dilarang. Kata Nabi SAW, pendapat Imam Ghazali dulu. Pendapat Imam Ghazali, tangan kanan mulai dulu dari telunjuk kanan. Telunjuk kanan terus jari tengah. Ini Imam Ghazali ya. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Udah, tinggal jempol tinggal dulu. Kemudian masuk ke kiri. Kelingking kiri, terus jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kanan, baru jempol kiri, baru jempol kanan. Ini pendapat Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tuh, bisa ya dipahami ya. Intinya gini, dari mulai telunjuk yang kanan sampai kelingking, kemudian kelingking kiri sampai jempol, terakhir jempol kanan. Ini pendapat Imam Ghazali. Nanti supaya bisa kita jelaskan ke cucu-cucunya kan. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Nawawi. Ini di dalam kitab Syarah Imam Muslim. Kalau ini berbeda sedikit dengan Imam Ghazali. Tetap didahului dengan kanan, telunjuk kanan sampai kelingking kanan, 4 kan? Yang kelimanya jempol. Kemudian terakhir kelingking kiri sampai jempol kiri. Bedanya di sini. Ulangi, kalau Imam Nawawi telunjuk kanan sampai kelingking kanan. Kemudian yang kelimanya jempol kanan.
terakhir dari kelingking kiri sampai jempol kanan. Kiri. Paham ya? Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini menurut Bad'ut ulama. Bad'ut ulama itu sebagian ulama. Kalau tadi kan Imam Ghazali dengan Imam Nawawi. Ini kita mesti hafal bahasa Arabnya karena dia pakai kaedah yang kanan itu khawabis, yang kiri itu akhwabis. Khawabis pakai khawa wa tambah alif, khawabis. Kemudian sini akhwabis. Yang kanan tadi khawa itu apa? Khaw dulu, khinsir. Khinsir berarti apa? Kelingking kanan. Kemudian khawa wa kan wusto berarti apa? Jari tengah. Kemudian khawa alif kan itu ibham berarti jempol Nah, ini agak jelimet dia. Kemudian bis itu kan ba duluan, ba-nya itu binsir, jari manis. Kemudian bis sin kan baru sababah itu telunjuk. Disilang silang. Oh, bahasa Indonesianya yang kanan didahului kelingking kanan yang pertama, kemudian jari tengah kanan, kemudian ibu jari kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian telunjuk kanan. Disilang. Bisa dipahami? Sedangkan yang kiri itu pakai kaedah akhwabis, bukan akhwabis, au khosab di sini, au khosab. Yang pertama, yang kiri, yang pertama ibu jari, kan berarti ibham. Kemudian jari tengah kiri, kemudian jari kelingking kiri, begini dia. Ya kan? Tapi bukan kampanye PDIP ini ya. Kemudian jari telunjuk kiri, kemudian terakhir jari manis kiri. Ini selang-seling. Diulangi, kalau kiri telunjuk dulu, ibu jari dulu, kemudian jari tengah, kemudian kelingking, telunjuk, jari manis. Wah, mantap ibu, cepat hafalnya. Jadi begini, ada hadis itu, Abu Darda itu semua nanti kan dituntut, termasuk ilmu yang kita pelajari nanti dituntut. Kata Abu Darda, yang paling aku takutkan nanti, wahai Abu Darda, ilmu yang telah kamu pelajari kamu amalkan enggak? Maka ulama bilang, kan kita sudah pelajari nih, minimal seumur hidup udah kita amalkan satu kali. Paling mudah karena tadi Imam Ghazali atau Imam Nawawi. Kalau yang ini agak jelimet. Menurut sebagian ulama, pada tangan kanan dimulai dari jari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Dan pada tangan kiri dimulai ibu jari, kemudian jari tengah, kemudian jari kelingking, kemudian jari telunjuk, kemudian jari manis. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan, barang siapa memotong kukunya secara tidak berurutan, ini karena kita memotong kuku itu dilarang berurutan, yang tangan. Barang siapa yang memotong kukunya secara tidak berurutan, maka matanya tidak terkena penyakit katarak. Nah, ini diambil dalam kitab Asnal Matolib, sampai hubungannya ke mata. Barang siapa yang memotong kukunya secara tidak berurutan, maka matanya tidak akan terkena penyakit katarak. Nah, tapi berarti sekarang kita tahu penyebabnya ya. Ya. Berarti sekarang kita udah tahu. Mudah-mudahan besok ibu-ibu sembuh semua, sehat-sehat semua. Catatan, semua perbedaan tata cara dalam memotong kuku tersebut adalah berlaku pada
tangan saja. Kalau kaki itu enggak, semua enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf berarti ulama itu ijma ijma atau jumhur. Nah, ijma lah sepakatnya ulama. Ulama itu bersepakat. Bisa ya? Bisa diamalkan ibu-ibu ya? Jadi kemudian setelah memotong kuku itu dianjurkan kita untuk cuci tangan. Karena kalau nggak cuci tangan kemudian makan itu menyebabkan penyakit. Penyakit. Sampai segitunya ulama itu meneliti. Kuku juga diteliti para ulama. Sini sudah habis nih pembahasannya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita sudahin. Nggak ada? Nah, jadi yang perlu kita ingat harinya Senin, Kamis, Jumat. Kalau Kamis ba'da asar. Kalau Senin tadi sama kayak Jumat, mulai pagi. Ya. Kemudian disunahkan kita untuk menanamnya. Kalau yang kuku laki-laki, yang tangan dan kaki, begitu juga rambut kepala. Tapi kalau perempuan semuanya ditanam. Apa alasannya? Sesuatu yang haram ketika kita lihat ketika bersambung, maka haram juga ketika dia sudah terpisah. Itu kaidah fikih. Gimana? Iya, kita kumpulin. Iya, Bu, saya kumpulin ya. Nah, nanti kenapa? Buat obat. Tapi nggak apa-apa kita kasih tahu. Setelah kami belajar kemarin, Nabi bilang suruh supaya nggak mudah terkena sihir. Nah, itu. Gimana? Di pot-pot itu biasa. Gimana? Intinya dia itu tertanam. Bagusnya memang di tanah. Kalau diselokan nggak apa-apa, asalkan tertanam. Tapi nggak boleh dibakar ya. Nggak boleh dibakar karena itu tasyabuh dengan orang Hindu, menyerupai orang Hindu, nggak boleh dibakar. Ya kalau di kota susah itu. Besok beli pot besar-besar, seolah-olah mau nanam tapi sebenarnya mau nanam kuku. Karena ini perintah Nabi. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, semoga apa yang kita pelajari malam ini kita juga bisa mengamalkan dengan sempurna. Karena kata sahabat Abu Darda tadi, nanti semua dituntut. Kita udah belajar pun, yang nggak belajar lebih dituntut. Kita yang sudah belajar pun dituntut. Sekurang-kurangnya kita mengamalkan satu kali. Yang kita nggak hilang ketakjuban kita dengan agama Islam ini apa? Sampai sedetailnya begitu Nabi mengajarkan kepada kita. Berarti memang agama Islam ini betul-betul sempurna. Kita belajar begini, bertambah lagi yakinnya. Mulai kemarin yang sudah kita pelajari, adab makan, adab tidur, itu kita niatkan untuk amalkan. Nah, termasuk adab tidur itu kalau kita amalkan itu pun terhindar dari sihir, karena tukang sihir, orang-orang yang nggak suka dengan kita, kamu pengen mencelakai kita, itu datangnya biasa malam-malam. Maka kita jaga amalan, maka nggak akan mampu tukang sihir itu akan mencelakai kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kita selalu istiqomah untuk taat kepada Allah dan mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. نسألك الإجابة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أولا أول يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم اليتامى والمساكين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة والسعادة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهيلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا بلاء إلا رفعته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.